Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 14 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Lampung tahun anggaran 2021. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dan juga penggunaan media pembelajaran Pak Musi atau papan kreatif multifungsi yang merupakan media pembelajaran yang saya gunakan dalam aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Pak Musi, papan kreatif multifungsi, mata pelajaran matematika dan tema 5 untuk menuntaskan hasil belajar peserta didik kelas 4 di UPTD SD Negeri Waringin Jaya Kabupaten Lampung Timur. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan dan juga penggunaannya, simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat media papan musi. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada papan styrofoam, kardus bekas, kertas origami dengan warna-warna yang berbeda, kertas kado, spidol permanen, pushpin, pita, lem atau double tip, penggaris, pisau cutter, gunting, dan juga lidi. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, langkah yang pertama adalah kita memotong kertas origami menjadi persegi berukuran lebih kecil, yaitu berukuran 6 x 6 cm. Memotongnya bisa menggunakan gunting ataupun menggunakan pisau cutter. Caranya tinggal kita lipat saja kertas origaminya, lalu kita gunting, atau jika ingin lebih mudah kita bisa menggunakan pisau cutter dan penggaris. Lalu akan menjadi kertas origami yang berukuran 6 x 6 cm. Kita lanjutkan dengan memotong kertas dengan warna-warna lain yang berbeda. Setelah kertas origaminya dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dengan 5 warna yang berbeda, langkah selanjutnya adalah menuliskan angka 1 sampai 50 menggunakan spidol permanen. Untuk menuliskannya, kita menggunakan warna-warna yang berbeda setiap kelanjutan urutan angka-angka 1 sampai 50 tersebut. Kita tulis di bagian tengah kertas. Angka 1. Lalu angka selanjutnya kita menggunakan warna yang berbeda dari angka 1. Angka 2, angka 3, dan seterusnya menggunakan warna-warna yang berbeda. Setelah kertas origaminya diberikan nomor seperti ini dari nomor 1 sampai dengan 50, selanjutnya kita akan mengelim atau bisa juga menggunakan double tip dengan memberikan lem pada bagian samping kanan, samping kiri, dan juga bagian bawah. Jadi bagian atas dari angka ini tidak kita beri lem, hanya pada bagian samping dan juga bagian bawah, atau lemnya ini nanti membentuk U, letter U seperti ini. Seperti ini, membentuk letter U. Jadi yang diberikan adalah bagian samping dan juga bawah saja.
Ini dilakukan untuk semua nomor sampai nomor 50. Setelah semua kertas origami yang sudah diberi nomor diberikan lem, selanjutnya kita akan menempelkan kertas bernomor ini ke papan styrofoam. Kita lepas terlebih dahulu bagian lemnya, lalu kita tempelkan di styrofoam. Kita lanjutkan dengan urutan nomornya sampai mencapai angka 50. Nomor 2, dan seterusnya sampai nanti selesai di sini pada angka 50. Hasil akhir dari penempelan kertas origami yang sudah diberi nomor akan seperti ini. Terdapat angka 1 sampai 50 secara berurutan dengan warna-warna yang berbeda di setiap urutan angkanya. Selanjutnya kita akan memberikan tulisan sebagai identitas dari papan kreatif multifungsi ini. Kita letakkan di atas. Kegiatan selanjutnya adalah menghias pushpin menggunakan pita yang akan kita potong menggunakan gunting. Caranya yaitu dengan menali pita ini ke kepala pinnya. Seperti ini. Kita lakukan ke pin-pin lainnya. Nah, ini pin-pin yang sudah dihias menggunakan pita. Pin ini akan kita gunakan sebagai alat untuk Pak Musi ini atau papan kreatif multifungsi. Selain pin, kita akan menggunakan kertas origami berwarna hitam dan putih. Ini nanti akan dipotong menjadi bentuk segitiga. Fungsinya sama seperti pin ini. Nah, ini akan kita gunakan. Ada yang dilipat menjadi segitiga putih seperti ini. Lalu sebagian yang lain kita lipat sebagai segitiga berwarna hitam. Seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Ini segitiga berwarna hitam dan ini segitiga berwarna putih. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membuat amplop dari kertas kado. Dari kertas kado tadi kita akan membuat 3 amplop. Nah, masing-masing amplop ini nanti akan kita isi menggunakan berbagai materi yang kita perlukan, bisa bahan bacaan ataupun yang lainnya kita masukkan ke dalam amplop. Bentuknya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya amplop yang sudah kita buat ini akan kita tempelkan pada bagian belakang papan multifungsi ini. Dua amplop akan kita letakkan di atas. Dan 1 amplop kita letakkan di bawah. Setelah itu kita dapat menghias bagian atas papan kreatif multifungsi ini menggunakan sisa kertas kado yang kita gunakan untuk membuat amplop tadi. Kita tempelkan di bagian atas seperti ini. Juga tak lupa diberikan tulisan papan kreatif multifungsi sebagai identitas dari media pembelajaran ini.
Ini adalah bagian belakang dari papan kreatif multifungsi. Langkah terakhir adalah kita menggunakan kardus yang sudah disediakan tadi, lalu diberikan tulisan Pak Musi seperti ini di bagian depan maupun di bagian belakang. Selanjutnya akan kita satukan di bagian atas papan ini menggunakan lidi yang sudah kita siapkan. Kurang lebih inilah hasil akhir dari papan kreatif multifungsi atau disingkat Pak Musi sebagai media pembelajaran. Ini bagian belakang, lalu ini adalah bagian depannya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari papan kreatif multifungsi ini dengan berbagai penyelesaian soal. Yang pertama adalah penjumlahan. Contohnya penjumlahan 3 dan 5. Kita akan menggunakan segitiga berwarna putih dan berwarna hitam. Pertama, kita menggunakan segitiga berwarna putih sejumlah 3. Kita masukkan ke dalam sini. 3 segitiga putih ini melambangkan angka 3 tadi. Selanjutnya karena dijumlah dengan 5, kita akan menggunakan 5 buah segitiga berwarna hitam. Kita masukkan ke susunan angka selanjutnya. Nah, sudah selesai. Jadi hasilnya bisa kita lihat dengan melihat jumlah angka yang terisi oleh kertas segitiga tadi. Penjumlahan dari 3 dan 5 akan menghasilkan angka 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah hasilnya. Penjumlahan dari 3 dan 5 sama dengan 8. Contoh penyelesaian selanjutnya adalah soal pembagian. Di sini saya akan mencontohkan pembagian dari 10 dibagi dengan 2. Caranya adalah dengan mengisi 10 nomor ini menggunakan kertas segitiga. Kertas segitiga ini akan berganti warna setiap 2 kali urutan, 1 dan 2. Pertama kita masukkan 2 segitiga berwarna putih. Selanjutnya karena sudah berjumlah 2, kita masukkan segitiga berwarna hitam. Setelah berjumlah 2, kita ganti lagi menggunakan segitiga berwarna putih. Begitu seterusnya. Nah, sudah terisi dari angka 1 sampai dengan 10. Sekarang cara mengetahui hasil pembagiannya adalah dengan melihat berapa kali warna ini berganti. Kita lihat ini 1 dengan 2 segitiga, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 10. Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soal pembagian yang pada kali ini contohnya adalah pembagian dari 10 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya saya akan mencontohkan penyelesaian soal KPK dan FPB menggunakan papan kreatif multifungsi ini. Untuk penyelesaian KPK dan FPB kita tidak menggunakan segitiga ini lagi, tapi kita menggunakan puspin yang berpita. Pertama, kita akan menyelesaikan soal kelipatan persekutuan terkecil atau KPK menggunakan Pak Musi ini. Contoh soalnya adalah KPK dari 4 dan 6. Maka yang pertama kita cari kelipatan 4. Ada 4 itu sendiri. Lalu 8.
12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Ini kelipatan 4. Selanjutnya kita cari kelipatan 6. Ada 6 itu sendiri. Lalu 12, 18, 24 dan 30. Untuk mencari jawabannya, kita cari angka pada papan ini yang memiliki 2 pita dalam satu angka. Bisa kita lihat yaitu ada angka 24 dan angka 12. Karena KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari yang paling kecil. Antara 24 dan 12 ini yang paling kecil adalah 12. Jadi jawabannya KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Contoh soal yang kedua adalah soal FPP atau faktor persekutuan terbesar. Yang saya contohkan kali ini adalah FPP dari 12 dan 20. FPP dari 12 dan 20. Caranya adalah dengan mencari faktor bilangan terlebih dahulu. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis dari bilangan tertentu. Pada kali ini adalah bilangan 12. Bilangan 12 dapat dibagi habis dengan 1, dapat dibagi habis dengan 2, dibagi habis dengan 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Selanjutnya kita mencari faktor dari bilangan 20. Yang pertama ada 1, 2, 4, 5, lalu 10 dan 20 itu sendiri. Nah, untuk mencari jawabannya bisa kita lihat angka mana yang memiliki 2 pita dalam satu angka. Kita lihat ada angka 1, 2, dan 4. Ini memiliki 2 pita dalam satu angka. Karena FPP ini adalah faktor persekutuan terbesar, maka kita mengambil yang paling besar, yaitu 4. Jadi jawaban dari soal FPP dari 12 dan 20 adalah 4. Selain untuk menyelesaikan berbagai soal matematika, Pak Musi ini atau papan kreatif multifungsi dapat kita gunakan pada bagian sebaliknya juga. Nah, di sini terdapat 3 amplop. Ini nanti bisa digunakan untuk berbagai materi, bisa diisi dalam amplop ini. Bisa dalam bentuk literasi, materi, kuis, tantangan, dan sebagainya. Setelah siswa mengerjakan matematika pada Pak Musi bagian depan, itu selanjutnya dipersilakan untuk memilih amplop yang ada di belakang ini. Saya contohkan. Saya mengambil amplop ini, 1 amplop. Saya buka. Isinya adalah sila dan simbol Pancasila. Ini adalah sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Berikut juga ada isi dari bunyi dari sila ketiga ini, yaitu Persatuan Indonesia. Karena peserta didik saya kelas 4 sekarang ini sedang pada tema 5. Di dalam tema 5 itu ada membahas tentang Pancasila tadi seperti tadi, dan juga tentang pahlawan. Nah, ini contoh dari isi amplop yang lainnya. Di sini ada informasi singkat tentang pahlawan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada gambarnya dan juga dijelaskan juga terdapat informasi-informasi penting
tentang Ki Hajar Dewantara. Ini dapat digunakan agar siswa mengetahui, baik untuk siswa itu sendiri maupun teman-temannya, dapat ditunjukkan kepada teman-temannya bila belajar secara kelompok, ataupun dapat bertukar isi amplop ini dengan teman sebelahnya atau teman lain yang maju bersama-sama jika papan ini lebih dari satu. Nah, amplop yang ketiga ini, yang bagian bawah ini, fungsinya adalah meletakkan kertas-kertas yang sudah dipakai atau sudah diambil tadi, agar siswa selanjutnya yang maju itu tidak mengambil amplop dengan isi materi yang sama. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang cara membuat dan juga cara menggunakan Pak Musi ini atau papan kreatif multifungsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.